Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Anda pagi ini? Apa? Oke. Saya ingin tanya, pagi-pagi di sini mau ngapain? Gimana kalau selama sesi dengan saya kita kesepakat bahwa kita di sini mau senang-senang? Sepakat? Untuk ngetes konsentrasi gimana kalau saya tanya sepakat jawabannya setuju? Kalau saya tanya setuju jawabannya sepakat. Dan mohon teriak sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena teriakan keras itu bisa mengurangi stres. Pak Jamil, saya nggak stres kok. Gampang untuk menandai apakah Anda stres atau tidak. Orang stres biasanya ditandai 3 hal. Yang pertama, sering sariawan. Yang kedua, sering sakit perut. Dan yang ketiga, ngantuan. Jadi kalau selama sesi ini Anda bolak-balik ngantuk kemungkinan. Nah, salah satu cara menguranginya dengan cara, ya, mumpung boleh teriak sekeras-kerasnya, teriak sekeras-kerasnya. Sepakat? Setuju? Bukti bahwa Anda senang-senang, tolong berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu silahkan. Oke. Karena di sini kita mau senang-senang, saya ingin memperkenalkan tepuk Milagros. Walaupun belum minta izin dari Milagros. Gimana ya? Misalnya, coba Indonesia. Nggak usah disebut, tepuk tangannya aja. Indonesia. Nah, sekarang kalau kemudian tepuk Milagros, berarti gini. Yes. Ya. Tepuk Milagros. Ya. Kalau saya bilang tepuk apa? Tepuk Milagros keren, maka ya. Ya. Oke, kalau gitu, tepuk Milagros keren. Oke, tes lagi. Indonesia. Tepuk Milagros. Tepuk Milagros keren. Waktu hanya supaya bersemangat, tengok kanan kirinya. Dah, gitu ya. Yang makan jengkol hati-hati ya. Indonesia. Tepuk Milagros. Tepuk Milagros keren. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Oke. Sebelum dimulai saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jamil Azaini, nama asli saya Jamil. Jamil itu dari bahasa Arab artinya indah, cantik, tampan. Karena dulu waktu ibu saya hamil dia ingin saya lahir perempuan karena kakak saya laki-laki. Nama yang disiapkan semua perempuan. Begitu lahir, lu kok lanang iki? Maka bapak dan ibu saya diskusi bagaimana supaya kesannya tetap perempuan. Ketemulah kata Jamil yang artinya indah, cantik. Kalau tampan itu tambahan dari saya dulunya nggak ada. Ya. Azaini itu pemberian dari ANTV. Tahun 98 saya dikontrak ANTV untuk ngisi talk show. Begitu mau tampil pertama kali ditanya. Mohon maaf Pak, nama lengkapnya siapa? Jamil. Kalau itu kami sudah tahu Pak. Nama lengkapnya Jamil. Cuman Jamil Pak ya. Mohon maaf Pak, kalau namanya Jamil doang itu nggak menjual Pak. Itu kayak nama orang Jawa, Paico, Parno, Paino gitu. Mohon maaf ada orang Jawa sini? Banyak. Karena memang menurut orang Jawa di dunia itu hanya ada 2 suku, yaitu suku Jawa dan bukan Jawa. Ya. Makanya waktu saya SMP dulu Roma Irama pernah nyanyi kan, 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, 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 dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kata orang Sunda, Jawa itu singkatan, jalan-jalan wae. Orang Jawa itu hobinya jalan-jalan dulu. Makanya tukang sayur, tukang bakso, tukang jamu kebanyakan orang Jawa. Jawa jalan-jalan wae, Padang pandai dagang. Ada orang Padang? Padang itu pandai dagang. Orang Padang kalau suruh bisnis, jago. Dan tidak ada dalam sejarah orang Padang jadi atlet. Apalagi jadi pembalap mobil. Kenapa? Karena setiap dia ikut balapan mobil, di setiap tikungan dia berhenti. Kayaknya cocok buka warung Padang di sini. Ya. Maka dalam urusan bisnis, orang Padang terkenal 1 langkah lebih maju dibandingkan orang Cina. Orang Cina yang punya ruko, orang Padang 1 langkah membuka di depannya. Trotoar. Ya.
Jawa jalan-jalan wae, Padang pada dagang, Batak banyak taktik. Ada orang Batak? Yang paling saya suka dengan orang Batak itu apa? Orangnya terus terang, orangnya ceplas-ceplos ya. Saya pernah jadi relawan di Aceh waktu tsunami, transit di Medan 4 jam, karena terlalu banyak transit di toiletnya antri. Di depan saya ada orang Batak nahan pipis. Karena nggak tahan, akhirnya dia masuk toilet perempuan. Begitu masuk toilet perempuan ditegur sama ibu-ibu, Pak maaf ini buat perempuan. Maka orang Batak itu menjawab, punya saya juga buat perempuan. Orang Batak. Jawa jalan-jalan wae, Padang pandai dagang, Batak banyak taktik, Manado menang nampang doang ya. Kalau Sunda suka daun, makanya orang Sunda lepas di tengah hutan hidup dia ya. Semua daun dimakan ya. Maka nanti kalau keluar dari ruangan ini, melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang cantik, melihat sesuatu yang tampan, ingat satu kata, Jamil. Begitu keluar ngelihat gadis cantik, gile, Jamil banget. Nanti jalan-jalan ke Jakarta ngelihat pemandangan indah, Jamil banget. Gitu ya. Sepakat? Setuju? Siap mulai? Mohon maaf, tangan kanannya diangkat sebelum mulai. Tepukan sebelah kanannya dan ikuti kata-kata saya. Bro, tolong HP-nya di silent bro. Disimpan. Jangan WhatsAppan di sini. Apalagi nerima telepon. Tangan kirinya. Bro. Thank you ya bro. Kalau lihat saya main HP, jangan sungkan-sungkan. Cupit aja. Gimana kalau selama sesi ini kita buat kesepakatan, kalau ada HP yang bunyi, HP-nya kita ambil jadikan door prize. Ya. Sepakat? Setuju? Maka saya akan membuat satu permainan lagi. Saya akan perhatikan dari kanan ke kiri, depan belakang. Kalau nanti sudah ada kelihatannya main handphone, saya akan teriak. Begitu saya teriak angka 1, tolong Anda tepuk sebelah kanannya dengan teriakan yang keras. Woi! Kita praktekin. 1. Kurang keras. 1. Kalau saya teriak 2, Anda langsung bilang, Milagros, asik. 2. Kalau saya teriak 3, Anda tengok sebelah kiri Anda. Kalau sebelah kirinya jenis kelaminnya beda, cukup ngasih kode. Tapi kalau jenis kelaminnya sama, tolong letakkan tangan Anda di dagu teman Anda. Dan Anda bilang, iya. Gitu ya. Kita tes. 3. Kurang kompak. 3. 1. 2. 3. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sekarang saya akan memulai dengan sebuah cerita. Mas, tolong diklik mas. Maaf. Ada cerita anak desa kaya dan anak desa miskin. Anak desa yang miskin itu siapa? Jamil Azaini. Saya dulu tinggal di tengah hutan di Lampung. Orang tua saya adalah orang tua termiskin kedua di kampung. Setiap saya tanya, Pak siapa yang paling miskin? Bapak saya nggak pernah jawab. Baru setelah saya lulus dari IPB saya tanya, Pak dulu yang paling miskin itu siapa sih Pak di kampung? Bapak saya menjawab, itu Mil, Hamdan ATT. Loh kok bisa begitu? Kan lagunya, aku merasa orang termiskin di dunia. Bapak peringkat kedua. Katanya. Saya tinggalnya di tengah hutan, kalau mau berangkat sekolah, sepatunya dilepas, diangkat begini. Kenapa? Karena melewati hutan belantara, basah kalau dipakai. Dan kemudian melewati sungai yang tidak ada jembatannya. Miskin, tapi walaupun kami keluarga miskin, orang tua saya punya kebiasaan. Apa? Sebelum kami tidur selalu dipanggil. Kaulan itu kakak saya, Jamil itu saya, Siti, memang kita miskin harta. Tapi jangan pernah miskin cita-cita. Ya. Nasihat bapak saya itu setiap malam diucapkan begitu sampai saya hafal. Maka suatu saat ketika dipanggil bapak saya belum ngomong, saya sudah ngomong. Kaulan, Jamil, Siti. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin cita-cita. Langsung ditempeleng sama bapak saya. Kurang ajar. Kenapa Pak? Kurang ajar kamu. Bapaknya ngomong, kamu ejek. Dan sejak saat itu saya kemudian punya pikiran walaupun masih kecil. Jangan-jangan ini sesuatu yang berarti. Maka kalau saya membeli buku tulis, halaman depan selalu saya tulis. Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Ya, ya.
Kenapa saya ingin menjadi insinyur pertanian? Karena waktu itu saya hidup di dekat PTP 10 perkebunan karet. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani adalah administrator kebun. Dan hampir semua administrator kebun itu adalah insinyur pertanian. Halaman pertama saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Halaman kedua saya tulis ini, namaku Jamil, kalau besar nanti saya ingin menjadi insinyur pertanian. Bawahnya saya tambah, saya punya istri yang berambut panjang. Saya keliling Indonesia, tahu kota-kota di Indonesia. Ya. Itu tulisan saya waktu kecil dulu. Ya. Dan ketika kemudian SD, semua anak diminta maju, termasuk saya untuk bacakan cita-cita, saya maju. Nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Teman sekelas saya ketawa. Anak ewang melarat arah jadi insinyur pertanian. Anaknya orang miskin mau jadi seperti, nggak mungkin lah Mel, nggak mungkin. Dan guru saya manggil saya Jamil, iya Bu, kalau punya cita-cita jangan tinggi-tinggi. Itu bagai pungut merindukan bulan. Sampai sekarang saya masih ingat wajah guru saya itu. Ya, baju yang dipakai saya masih ingat. Dan begitu istirahat saya bilang, saya mau jadi insinyur pertanian. Nggak mungkin lah Mel, nggak mungkin. Yang bilang nggak mungkin saya tonjok. Berdarah. Dan akhirnya dia ngumpulin teman-temannya. Ternyata setelah teman-temannya kumpul, dia mau ngeroyok saya. Tahu saya mau dikeroyok, maka kemudian saya lari. Dan begitu saya lari, salah satu di antara mereka, namanya Wagisan, ngambil bambu dan kemudian dilempar ke saya. Ini ngenai kepala saya. Ini adalah pitak insinyur pertanian. Ya. Darahnya banyak, diperban masih ngalir. Akhirnya saya diantar pulang sama guru saya, datang ke rumah saya. Sampai rumah saya ceritakan kepada bapak saya. Dan bapak saya tidak menjawab pertanyaan apa-apa. Dia cuma meluk saya, Jamil, kamu mau jadi insinyur pertanian atau tidak? Mereka tidak peduli. Buktikan kepada orang-orang yang menghina kamu bahwa kamu bisa menjadi insinyur pertanian. Buktikan Mel. Dan itu adalah pelukan dari bapak saya yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Dia tidak peduli bajunya terkena darah di kepala saya, dia hanya bilang, Mel, buktikan kamu bisa menjadi insinyur pertanian, Mel. Silakan. Tapi sejak kejadian itu saya jadi ragu juga. Bener nggak bisa jadi insinyur pertanian ya? Maka halaman depan saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian, garis miring dosen, garis miring guru. Ya. Dan saya ingin tanya, beberapa tahun kemudian apakah cita-cita itu tercapai? Saya bukan hanya menjadi insinyur pertanian, saya sekarang menjadi CEO di perusahaan saya. Saya punya 5 perusahaan. Ya. Saya punya 5 perusahaan dan saya juga sekarang kenapa? Oh, saya tahu bahwa salah satu yang memutus rantai kemiskinan adalah bisnis. Maka kemudian saya juga membina. Ada 138 pebisnis yang saya bina. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tahun lalu total asetnya sudah 13,2 triliun. Ya. Ya. Bukan hanya itu, karena saya tahu bahwa impian-impian itu bisa kemudian mengubah kehidupan. Saya juga mendirikan sekolah gratis di Lampung buat orang miskin. Muridnya lebih dari 1.600 orang. Kenapa? Saya tidak ingin masa depan anak-anak yang harusnya hebat, anak-anak yang luar biasa dirampas oleh orang-orang yang hanya mengatakan, mimpimu terlalu tinggi kali. Enggak. Karena setiap orang yang terus tumbuh itu punya impian. Dan bukan hanya itu, sekarang saya sudah nulis 10 buku. Buku pertama saya adalah Kubik Leadership. Padahal dulu guru saya bilang, Jamil kamu gak punya bakat nulis. Sebab kalau kamu nulis apa saja depannya pasti pada suatu hari. Ya. Ini yang ketawa berarti sama dengan saya. Ya. Yang ketawa ini kalau saya kasih pensil, saya kasih kertas, saya bilang, tolong gambarkan pemandangan yang paling indah. Saya sudah tahu gambarnya. Gunung, sawah, matahari terbit, ada awan, ada 3 burung terbang. Ya. Dan sekali lagi saya membuktikan kepada guru saya, hei Bu Guru, ini orang yang dulu kamu vonis bahwa saya tidak punya bakat menulis. Aku sudah menulis Bu Guru. Maka ketika buku ini terbit, saya langsung pergi ke Lampung. Dan saya serahkan kepada guru saya, Bu, ini buku tulisan pertama saya, diterbitkan oleh penerbit ternama, Ibu.
Dan bukan hanya ini, bukan hanya bestseller. Buku ini juga diterbitkan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Betul, betul, betul? Betul. Di Malaysia juga bestseller. Ini buku kedua saya. Ini cuplikan perjalanan hidup yang saya kagumi termasuk perjalanan hidup saya. Saya dulu anak orang miskin, tinggal di tengah hutan di Lampung. Waktu SMP saya cari biaya sendiri. Waktu SMA setiap hari saya nyepeda 46 kilo. Waktu saya kuliah di IPB dulu saya jualan koran. Dan untuk menghemat hidup saya, waktu saya kuliah di IPB dulu saya tidurnya di mes. Ya. Masjid jadi gratis. Ya. Ya. Dan saya makannya jam 12:30 siang. Itu gabungan makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makanya waktu saya kuliah di IPB dulu beratnya cuma 54 kilo. Sekarang saya 79 kilo. Berarti 25 kilo lebih kurus dibandingkan hari ini. Makanya kalau anak saya ngeliat foto saya waktu kuliah, dia bilang, Pak, Bapak ini waktu kuliah kurus kering, tinggal tulang sama kentut. Kalau Bapak kentut, tulangnya rontok. Dan akhirnya tanya sama ibunya, Mama, apa yang menyebabkan Mama mau sama Bapak? Bapak ini jelek, kurus lagi. Apa jawaban istri saya? Nah, hidup adalah pilihan. Dan salah satu pilihan terberat yang pernah Mama ambil. Itu menikahi bapak kamu itu. Cuplikannya di sini. Ya. Makanya kalau saya jalan sama istri saya, teman saya suka ngeledek, Jamil, sorry, kenapa? Wajah kamu itu pas-pasan, matanya Garfield, giginya nggak rata, nggak cakep-cakep amat. Kok istri kamu itu cantik banget? Dulu sebelum nikah dengan dia itu kamu doanya apa? Saya dulu sebelum nikah dengan dia doanya adalah, ya Allah, turunkanlah seleranya. Kan nggak mungkin doanya, ya Allah, gantengkan saya. Yang cocok adalah turunkan. Dan orang yang sama akhir tahun 2012 ketemu saya di Botani Square di Bogor. Tahu Botani Square? Botani Square itu pusat perbelanjaan. Saya sedang belanja sama istri saya sedang mesra gini. Tiba-tiba teman saya bilang, Mil, lu emang gila kan? Kuliah temannya belum nikah, lu sudah nikah. Saya dulu menikah masih kuliah ya. Usia 22 tahun saya menikah. Ya. Sekarang di pusat perbelanjaan istrinya lo gandeng mesra. Ini bukan masalah digandeng mesra. Ini kalau gandengannya lepas, belanja dia. Maka ibu-ibu, kalau digandeng mesra suaminya jangan GR. Itu supaya enggak. Dan kita sebagai suami sudah tahu triknya. Oh, ini depan outlet yang disenengin istri. Maka jalannya kita percepat ya. Tapi bulan September kemarin, saya ajak istri saya ke Kuala Lumpur. Saya diundang untuk menjadi pembicara di Malaysia. Begitu setelah saya berbicara, saya ajak jalan-jalan ke mall. Saya gandeng lagi, Dok. Begitu saya gandeng, tiba-tiba, aduh Mas, kenapa? Kakiku sakit banget, Mas. Lo sakit kenapa? Sepatunya kekecilan, Mas. Lo Mama ini jalan-jalan ke Kuala Lumpur kok pakai sepatu kekecilan? Itu depan toko sepatu, Mas. Tetap aja laki-laki kalah sama perempuan ya. Ini buku saya juga. Apa? Tuhan, inilah proposal hidupku. Saya punya kebiasaan setiap bulan Januari saya pergi umroh. Besok minggu saya berangkat. Ya. Keluarga saya ajak. Dan apa yang saya lakukan di sana? Sebelum berangkat ke Tanah Suci, saya membuat proposal hidup kepada Tuhan. Nanti di sana doanya cukup pendek-pendek. Ya Allah, inilah jalan hidup yang saya akan tempuh. Kalau dengan ini engkau semakin menyintaiku, bantu aku. Kalau dengan ini keberadaanku memberi manfaat buat orang-orang di sekitarku, bantu aku. Tapi kalau dengan ini kau murka kepadaku, keberadaanku membebani orang-orang yang menyintaiku, berilah petunjukmu kepadaku. Kan doanya cukup begitu. Ya. Sampai teman saya yang umrah pernah nanya, Pak Jamil, apaan tuh? Proposal. Doa kok pakai proposal? Supaya Allah tahu saya serius. Boleh nggak saya lihat? Boleh. Begitu. Boleh nggak saya pinjam? Saya bawa ke hotel? Boleh. Dan besoknya begitu berdoa, dia sudah bawa proposal. Dan saya senang kenapa? Januari tahun 2009 dia telepon saya, Pak Jamil, saya sudah cek jadwal Anda ke sekretaris Anda kosong. Saya sudah belikan tiket pesawat ke Garuda ke Batam. Silahkan terbang ke Batam. Begitu sampai Batam, langsung dia peluk saya. Pak Jamil, terima kasih. Atas proposal hidup yang saya tulis atas inspirasi dari Pak Jamil sudah terrealisasi. Ya. Dan akhirnya saya tanya, saya lupa proposal Anda waktu itu apa sih? Saya ingin punya 3 perusahaan di Singapura, saya sudah punya. Saya ingin punya 17 perusahaan di Kepulauan Riau, saya sudah punya. Dan sebagian dari keuntungannya itu digunakan untuk menolong orang miskin, sudah saya lakukan. Yuk kita membuat proposal lagi. Ya. Jadi, saran saya pulang dari sini, buat proposal hidup. Gak tahu caranya, beli bukunya. Ya. Yang ini juga bestseller. Buku ke-6 saya judulnya hanya On. Tolong jangan ditambahin klinik di belakangnya. Yang intinya, kalau Anda ingin move on, Anda harus punya 4 on. Vision, action, passion, collaboration. Ya. Ya.
Yang ini buku yang saya tulis dengan besan saya, anak saya dan menantu saya. Jadi waktu itu anak saya pulang dari Berlin, dia kuliah di Jerman, sampai Indonesia bilang, Pak, Bapak kan tahu saya nggak mau pacaran. Terus tolong saya carikan istri. Oke, kamu mau cari istri yang seperti apa? Saya ingin cari istri yang hafal Quran. Bagaimana ceritanya kamu cari istri hafal Quran, kamu juz am aja nggak hafal? Nanti kalau suruh jadi imam sholat di rumah gimana? Tenang Pak, saya sudah punya strateginya Pak. Gimana strateginya? Sholat maghrib, isya subuh, saya di masjid. Dur asar di rumah kan gak bersuara. Dan alhamdulillah anak saya dapat istri yang hafal Quran. Ya. Nah waktu mereka menikah, kami nyusun buku ini. Dan buku ini juga cocok buat jomblo. Ya. Ada yang masih jomblo sini? Yang masih jomblo bisa minta tolong saya. Saya sudah menjodohkan 26 pasangan. Benar, sedang mencari mangsa ke-27. Prinsip nyari jodoh itu gampang, jangan pernah cari yang beda keyakinan. Maksudnya apa? Anda yakin mau, yang sono yakin gak mau, gak ketemu. Dan buat yang masih jomblo, ingat pantunnya Ridwan Kamil. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Ya, bahkan ada lagu buat jomblo kan? Sabtu malam ku sendiri, Minggu malam sendiri lagi, Senin malam masih sendiri, sampai Jumat. Nah, nanti Sabtu diulang lagi. Ini buku saya juga bestseller, ini juga bestseller, dan buku terakhir saya Speak to Change. Ngomong itu yang mengubah, ngomong jangan asal ngomong. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Ya. Maka kalau Anda mau presentasi meyakinkan orang, hei gabung di bisnis Anda, maka presentasinya yang change, yang mengubah. Jangan asal gedabrus. Gedabrus itu ngomong doang. Harus kemudian sesuatu yang memberikan perubahan. Kenapa? Karena ketika kita mengajak orang untuk kemudian berkembang, bukan semata-mata untuk kita, supaya mereka tumbuh, berkembang, maju. Sepakat? Setuju? Dan alhamdulillah, orang yang dulu dilecehkan bahwa anak wong melarat-larat dari insinyur pertanian. Ternyata bisa menjadi insinyur pertanian. Kenapa? Pertanyaan ini berikut. Apa yang membedakan anak desa kaya dan anak desa miskin? Anak desa miskin punya dream, anak desa kaya tidak punya dream. Dan apa yang terjadi? Anak desa miskin sekarang berdiri di panggung ini dan anak desa yang kaya yang melempar saya pakai bambu sekarang menjadi buruh tani di Lampung. Dream kelihatannya sederhana, tapi mempengaruhi banyak orang. Maka kalau di rumah saya, setiap anak yang sudah SMA wajib nyusun dream. Anak saya yang pertama dreamnya, saya ingin menjadi penulis kelas dunia yang menulis dan mengajarkan tentang cinta. Ya. Dan buku pertamanya sudah keluar, Ketika Dira Jatuh Cinta Antara Hanover dan Cordoba. Itu tulisan dia selama dia berpetualang di Eropa. Anak saya yang kedua waktu SMA, saya ingin menjadi CEO di perusahaan saya sendiri, yang dengan itu saya akan mendirikan sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi di Indonesia gratis buat orang miskin. Ya, saya langsung bilang, oke nak, latihan dari sekarang nak. Gimana caranya Pak? Jadi ketua OSIS kamu? Berat Pak. Kenapa berat? Yang maju ketua OSIS Pak, ada anak pengusaha besar, ada anak orang terkenal Pak. Dikira bapak kami ini gak terkenal Pak. Kenapa bapaknya terkenal? Bapaknya sering muncul di TV, bapak juga sering muncul di TV, Metro TV sudah, RCTI sudah, Trans TV sudah, TV sudah, yang belum tinggal Space Tune aja bapak. Space Tune itu TV anak-anak ya. Dan akhirnya dia bersaing menang, ya. Dan akhirnya dia bersaing menang 84%. Begitu menang, ya, nak bisnis kamu gak boleh ditinggalin. Saya punya anak 5, 3 laki-laki, yang laki-laki kita punya kesepakatan. Begitu kuliah tingkat 2 semester 2 nggak boleh minta uang dari orang tua. Malu! Sudah kuliah masih minta uang dari orang tua. Ya. Itu silakan teman-teman. Akhirnya ya Pak, ya nanti kalau kemudian saya ke sekolah, iya ketua OSIS ya bisnis ya nanti nggak dapat ranking. Walah, jadi CEO nggak harus ranking. Ranking itu kalau mau jadi dosen. Jadi peneliti, kalau jadi CEO nggak harus ranking. Teman Bapak ada yang kuliah IP-nya 4,0. Semester ini 2,0, semester depan 2,0. Di jumlah 4,0. Sekarang jadi CEO di Vietnam nak.
Dan akhirnya dia bersaing. Untuk anak kelas 2 SMA setiap bulan dapat keuntungan 2,9 juta, lumayan dong. Dan begitu bagi rapot bener, ranking 23 dari 24 siswa. Akhirnya saya bilang gini, nggak apa-apa ya nak, yang penting bukan paling bontot. Setidaknya ada satu orang lebih buruk dibandingkan kamu. Kira-kira begitu naik kelas 3 rankingnya naik nggak? Begitu naik kelas 3 ranking 9. Dan beberapa bulan sebelum ujian nasional dia nemuin saya. B, dia ngambil saya kadang bapak kadang babe. Ada pak? Kan babe tahu saya ingin jadi CEO kelas dunia. Terus boleh dong pergaulanku internasional. Maksud kamu boleh dong kuliahku di Jerman. Boleh nak? Syaratnya satu, kamu lulusan terbaik. Berat B. Kenapa berat sayang? Lah kan babe tahu, saya SMP-nya sekolah alam. Sekolah alam itu kan nggak pernah belajar. Kerjaannya outbound terus. Waktu aku pindah ke SMA itu be, ulangan dapat 2, 3. Kalau gurunya nerengin nggak ngerti, aku tanya apa jawaban gurunya, ya ampun Asa. Anak saya itu namanya Asa. Ini kan pelajaran SMP, masa kamu nggak ngerti? Masa sekarang saya harus ranking 1, yang bener aja dong be. Kalau gitu ranking 3 nak, berat juga be. Gimana kalau ranking 5 be? Deal or no deal? Deal, salaman. Begitu Pungman, ranking 5. Maka anak saya yang kedua ini alumni Berlin. Ya. Dan ketika anak saya di Jerman, yang satunya di Hannover, yang satunya di Berlin, saya nggak pernah nanya dia, nak kamu lagi belajar nggak? Nak, pasti dia lagi belajar. Kenapa? Karena dia punya dream yang mau diraih. Ya. Tidak asal kemudian, yang penting kuliah, rumah, mobil, kampus, mobil, rumah, mobil, kampus. Dia punya impian. Bahkan saya baru tahu bahwa impian, kalau punya impian itu menyembuhkan penyakit, menjadi terapi. Dari mana saya tahu? Anak saya yang paling bungsu, IQ-nya cuma 90. Sampai usia 3 tahun nggak bisa ngomong. Ya. Kalau di rumah saya berdua sama dia, saya pusing. Kenapa? Apa yang diomongin saya nggak ngerti. Misalnya harusnya minta susu, ngomongnya apa? Harusnya kan cucu. Dia atau dia kalau dia bilang, nih, apa nak, bapak nggak ngerti. Nih, bapak nggak ngerti saya. Nih, bapak nggak ngerti saya. Dan kalau saya ngomong sampai 3 kali nggak ngerti, dia nyari tembok dan kemudian kepalanya dijeduin ke tembok. Maafin bapak nak, bapak nggak ngerti nak, maafin bapak nak, bapak nggak ngerti nak. Dan saya masukkan sekolah, ranking 19 dari 19 siswa. Dan gurunya kemudian manggil apa? Pak Jamil, mohon maaf, anak bapak ranking 19 dari 19 sudah, nggak apa-apa. Di rumah saya ranking nggak penting. Bukan itu maksud kami pak. Maksudnya apa? Anak bapak selisihnya dengan ranking 18 jauh. Artinya apa? Anak bapak tidak cocok sekolah di sini. Tolong sekolah di kebutuhan berkebutuhan. Enggak. Beri waktu saya. Saya akan kemudian menterapi anak saya. Dan nanti kalau nggak naik kelas baru saya pindah. Please kasih waktu saya. Janji ya pak. Kalau nanti kemudian nggak naik dipindah. Baik. Dan saya baru tahu ternyata salah satu terapinya adalah punya dream. Dan akhirnya anak saya yang paling bungsu itu punya dream. Walaupun di rumah saya harusnya ngomongnya SMA, tapi demi terapi dia saya percepat. Oke, kamu baca dreamnya pak. Namaku Julfikar Abdurrahman. Mimpiku, dreamku, aku ingin menjadi penjaga gawang Manchester United yang hafal Quran. Wih, kaget kita. Gak nyambung ya. Ditanya sama kakak-kakaknya, bang, bagaimana ceritanya kamu menjadi penjaga gawang MU? Abang anak bodoh, abang gak terlalu pinter. Tapi abang ingin membahagiakan bapak. Bapak kan penggemar MU. Walaupun sekarang kalahan melulu sih waktu itu. Tapi kalau nanti abang penjaga gawangnya, abang susah dibobol. Dan waktu itu bapak nonton di TV, hore, anakku hebat, hore, anakku hebat. Abang ingin membahagiakan bapak. Terus kenapa kamu ingin hafal Quran? Kata bu guru, kalau aku hafal Quran, nanti aku di surga bisa ngasih mahkota buat bapak sama mama. Ijul anak bodoh, tapi Ijul ingin ngasih mahkota buat bapak sama mama. Maka setiap hari kerjanya main bola sama menghafal Al-Quran.
Dan akhirnya saya keluarkan dari sekolah, kenapa? Karena setiap ulangan selalu Her. Maka saya bilang sama istri saya, kita salah ngasih nama anak kita. Seharusnya namanya bukan Muhammad Zulfikar, tapi namanya Herman. Laki-laki yang dispesialis di Her. Akhirnya, nak, dari kabar kamu setiap ulangan keluar. Terus sekolahnya sama bapak, homeschooling. Sekarang homeschooling karena dia mau jadi pemain bola. Saya carikan pelatih sepak bola, khusus penjaga gawang. Dan begitu ketemu pelatihnya saya nanya, gimana? Anak saya bisa menjadi penjaga gawang nasional? Bisa Pak, dia bisa gantiin Kurnia Mega. Dari mana Anda tahu? Refleksnya bagus Pak, tinggi badannya oke. Dan semangatnya juga oke. Oke, gimana kalau menjadi penjaga gawang MU? Ah, itu beda Pak. Hanya begitu pulang latihan, saya bilang sama anak saya di mobil, saya peluk. Nah, Bapak sudah ngomong sama pelatih kamu, nak. Kamu bisa menjadi penjaga gawang nasional, nak. Kamu menjadi penjaga gawang nasional, nak. Benar Pak, benar. Sungguh Pak, sungguh Bapak ngomong sama pelatih kamu. Langsung dia meluk, saya nangis. Doain ya Pak, aku bisa membahagiakan Bapak. Aku ingin menjadi penjaga gawang Pak. Iya nak, iya nak. Kalau nanti kamu nak, gak bisa menjadi penjaga gawang Manchester United, MU, paling tidak kamu bisa menjadi penjaga gawang MU yang lain, Madura United. Dan sekarang anak yang dulunya IQ-nya 90, nggak percaya diri, sekarang dia sudah percaya diri. Kenapa? Dream. Jangan sampai anak Anda punya dream, bapak mamamu orang susah. Nggak usah tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Justru dream itu harus juga. Sepakat? Setuju? Tapi terserah Anda, apakah anak Anda atau diri Anda ingin seperti sahabat saya yang sekarang menjadi buruh tani atau mau menjadi setidaknya seperti saya di atas panggung ini. Tepuk tangan buat Anda juga. Ya. Oke. Dan dream itu seperti jeruk nipis. Kalau Anda punya impian, saya ingin meraih sesuatu, itu akan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Maksudnya apa? Kalau nggak percaya bahwa dream itu mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita, mari kita melakukan uji coba sederhana. Mohon maaf dengan segala hormat. Tangan kiri maju ke depan. Bayangkan pegang jeruk nipis. Tahu rasanya jeruk nipis? Asem, kecut. Yang tangan kanan bayangkan pegang pisau. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng. Tuh lihat airnya keluar banyak banget. Tuh. Dan kemudian jeruknya kita jilat. Gimana rasanya? Asam. Jeruknya ada nggak? Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Ya. Maka kalau di ruangan ini ada yang berpikir, hei, aku ini turunan orang miskin, bapakku miskin, mbahku miskin, saudaraku miskin, bahkan di dalam tulangku ada tulisannya miskin. Maka sampai meninggal, miskin benar. Dan di ruangan ini kalau berpikir, yes, target gue tercapai, yes, target gue tercapai, yes. Pertemuan tahun depan Milagros saya akan berdiri di atas panggung. Dan itu mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh Anda. Tapi kalau ngapain di atas panggung? Oka. Anda tidak akan pernah naik panggung. Kenapa? Dream itu mempengaruhi hormon-hormon. Kalau dalam bahasa agama apa? Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau Anda berprasangka sukses, Anda sukses. Ya. Kalau Anda berprasangka, aduh berat hidup ini, maka hidup Anda berat. Maka kemudian, saya dulu pernah punya prasangka. Apa prasangka saya? Saya nggak mau punya duit banyak, kenapa? Duit itu sumber perpecahan, duit itu sumber maksiat, duit itu urusan dunia. Dan saya tidak pernah punya duit banyak. Sekarang prinsip hidup saya harus punya duit sebanyak-banyaknya. Kenapa? Buat membantu orang, buat nolong orang, buat mensupport orang. Ya. Dan alhamdulillah, Allah Tuhan yang Maha Kuasa karuniakan ke saya duit yang banyak. Sampai saya tidak tahu berapa saldonya. Kan untuk tahu Anda orang miskin atau kaya gampang kan? Kalau Anda masih ingat jumlah saldonya, Anda masih miskin. Tapi kalau ditanya saldo tabungan berapa kamu? Aduh nggak tahu ya, saya punya ada 4 bank itu beda-beda, saya nggak tahu. Ya yang jelas di atas 1 M lah ya. Tapi kalau masih tahu, bahkan komanya tahu, ya, masih miskin. Ya. Oke. Maka mulai sekarang, keluar dari ruangan ini, yes, suatu saat saya yang di atas panggung, yes, saya yang akan mengembangkan bisnis Milagros ini di kota saya, di kampung saya, tumbuh, ngajak banyak orang. Sepakat? Setuju? Indonesia.
Topo Milagros. Topo Milagros keren. Oke, lanjut. Ya, yang berikutnya, dream itu juga seperti hiu kecil. Apa hiu kecil? Anda tahu orang Jepang paling suka makan apa? Makan hiu, bukan? Makan ikan. Karena orang Jepang mania ikan, lama-lama persediaan ikan di sekitar laut Jepang menipis. Dan para nelayan kalau nangkap perlu ke tengah laut. Karena kemudian ikannya makin menipis, nyarinya perlu waktu yang lama. Dibawa ke darat, dijual. Laku? Enggak, ikannya sudah bau. Maka para nelayan Jepang berpikir bagaimana caranya supaya ikan ini enggak bau. Kapalnya masih ada, dikasih freezer. Ikannya ditangkap, masukkan freezer, ikannya ditangkap, masukkan freezer, ikannya ditangkap, masukkan freezer. Dibawa ke darat, dijual. Laku? Enggak, orang Jepang tidak suka ikan yang sudah dibekukan. Kurang enak. Maka para nelayan Jepang berpikir bagaimana caranya supaya ikannya enggak beku. Freezernya dibuang, diganti kolam. Ikannya ditangkap, masukkan kolam, ikannya ditangkap, masukkan kolam. Bergerak dia ke sana kemari. Tapi karena kemudian lama-lama ikannya males. Dibawa ke darat, dijual, laku? Laku tapi harganya murah, kenapa? Orang Jepang tidak suka ikan yang males. Ikan yang males rasanya nggak legit, ikan yang males rasanya nggak mempur. Maka kemudian para nelayan Jepang berpikir bagaimana caranya supaya ikan ini bergerak. Kolamnya tetap ada, ikan yang ditangkap masukkan kolam, ikan yang ditangkap masukkan kolam, bergerak dia ke sana kemari. Begitu ikan itu sudah mulai malas, nelayan itu melepaskan hiu kecil di dalam kolam itu. Melihat di belakangnya ada hiu, ada hiu lari, ada hiu lari, ada hiu lari. Ya, lari terus. Dan kemudian dibawa ke darat, dijual. Laku? Harganya mahal? Kalau Anda harganya ingin mahal, jangan males, terus bergerak. Dan salah satu yang menjadi hiu kecil adalah dream. Orang yang punya dream, maka dia akan merasa kemudian terkejar terus oleh hiu-hiu kecil. Maka pulang dari sini, pastikan bahwa Anda punya hiu kecil namanya? Namanya? Kurang keras namanya? Tepuk tangan buat Anda semuanya. Ya. Dan ingat pernyataan Profesor Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Kita adalah manusia. Pertanyaan saya, apa yang membedakan kera, kerbau, dan manusia normal? Yang membedakan kera, kerbau tidak punya dream. Manusia normal itu harusnya punya dream. Berarti kalau Anda nggak punya dream, sesungguhnya Anda nggak normal. Melakukan aktivitas nanti cuma rutin. Akhirnya apa? Seperti kayak Buya Hamka. Kita hanya robot-robot berbentuk manusia. Dan itu sesungguhnya kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sepakat? Setuju? Maka kemudian, lihat. Saya begitu sudah masuk IPB, peluang Institut Pertaniannya sudah kelihatan kan? Saya nyusun dream yang baru. Tahun 90 kan muncul TV ya. RCTI, SCTV ya. Dan saya membuat dream, saya tulis di rumah, di kamar kos saya. Saya menjadi pembicara di TV dan tulisan saya dimuat di berbagai media massa. Teman saya bilang, Mil, dari mana kamu mau masuk TV? Wajah kamu itu nggak fotogenik. Nggak mungkin lah, Mil. Dan gimana kamu mau menjadi tulis koran? Kamu nggak punya bakat nulis. Paling kamu dimuat di Nah Ini Dia, pos kota. Dulu ada. Nah Ini Dia itu pos kota isinya kalau nggak kriminal seks. Saya jadi mikir apa wajah saya ini agak porno apa gitu ya. Tapi saya bilang, saya buktikan. Saya akan dimuat, saya akan tampil di TV. Dan Anda tahu, tahun 97 saya dikontrak ANTV. Tampil di TV. Ya. Dan apa yang terjadi? Tulisan saya dimuat di Republika. Tulisan saya dimuat di Kompas Group. Tulisan saya dimuat di berbagai media. Impian yang mempengaruhi. Ya. Dan ketika kemudian Hong Kong takluk sama Hong Kong diserahkan dari Inggris ke Cina. Maka apa? Suatu saat saya akan memberikan inspirasi di Hong Kong. Tahun 97 itu. Saya belum jadi trainer, tapi pokoknya saya ingin berkongkong, saya ingin menginspirasi TKI di Hong Kong. Dan Anda tahu, 7 tahun kemudian tahun 2004 saya diundang ke Hong Kong untuk ngisi inspirasi di Hong Kong. Impian itu dasar.
luar biasa. Dan saya senang ke sana, kenapa? Karena banyak orang stres di sana dan kemudian kalau kita datang menghibur dia tuh senang luar biasa. Kenapa? Di Hong Kong tuh TKI kerjanya enggak 8-10 jam seperti kita, kadang 20 jam. Banyak yang stres. Makanya kalau saya ngisi di Hong Kong lebih banyak saya menghibur daripada ngisi training. Kenapa? Orang stres di training enggak mempan. Jadi kalau Anda pulang dari sini materi saya enggak ngefek, berarti Anda stres. Ya. Dan selama saya roso di Hong Kong yang paling berkesan adalah saya roso bareng Aldi Taher. Tahu Aldi Taher? Dulu suaminya Dewi Persik ya. Dia jadi MC dan kemudian dia menghibur. Selama roso di Hong Kong lagu favorit dia adalah Tombo Ati Iku Limang Perkarane. Walaupun orang Padang nyanyinya fasih banget. Begitu selesai, oke sekarang kita sambut trainer kita Jamil Azzaini, saya naik panggung. Dan saya bilang, oke tadi Aldi Taher sudah nyanyi Tombo Ati, sekarang sebelum ngisi training saya ingin nyanyi Tombo Galau. Sudah pernah dengar lagunya? Tombo Galau Iku Limang Perkarane kaping pisan ngombe kopi sak cangkire. Mohon maaf yang nggak ngerti ya. Kaping pindo nyeruput baikon sak klengere. Kaping telu nguntal pacul sak kakami. Kaping papat mangan sate sak sunduke. Kaping limo mangan duren sak kulite, salah sak wijine sapa bisa anglakoni, insya Allah bakal mati sak lawase. Ya, oke. Pertanyaannya renungan nih. Dream seperti apakah yang bisa mengantarkan kepada kehidupan yang terbaik? Kenapa? Kenapa histeris Pak? Yang nggak ngerti artinya tanya sebelahnya ya. Saya ingin tanya kepada Anda, dream seperti apakah yang bisa mengantarkan kepada kehidupan terbaik? Apakah setiap dream bisa mengantarkan kepada kehidupan terbaik? Maka saya ingin tanya, sebelum Anda salah, ya, sebagaimana ini, kenal ini? Robin Williams, untuk seorang artis sukses. Bagaimana mengakhiri hidupnya? Bunuh diri. Apakah dia sukses? Dalam urusan karirnya apakah dia sukses? Apakah dia bahagia? Hati-hati, dia punya dream ingin menjadi pemain film. Begitu sudah jadi pemain film, bunuh diri. Nih, ya. Siapa? Whitney Houston. Apakah dia sukses? Sukses, dapat 7 Grammy Award. Apakah dia bahagia? Tidak, karena dia mengakhiri hidupnya overdosis. Maka pertanyaannya, lalu dream seperti apa yang dibutuhkan Pak? Supaya saya tidak seperti mereka Pak. Maka pada kesempatan kali ini saya berbagi. Dream yang dibutuhkan adalah mencerminkan kalau itu tercapai, Anda sukses sekaligus mulia. Supaya nggak salah, apa itu sukses? Sukses itu orang yang empatanya tinggi. Harta, tahta, kalau wanita naksir wanita itu jeruk makan jeruk Pak. Ini kelihatannya waktu mudanya playboy ini. Harta, tahta, kata cinta. Harta, tahta, kata cinta diperoleh dengan core kompetennya, dengan kemampuannya, bukan dengan filosofi kata melonjat. Tahu filosofi kata melonjat? Sikut kanan, sikut kiri, injek downline, jilat upline. Bukan dengan cari itu dengan core kompetennya. Bukan dengan cara modal. Nazarudin, tahu Nazarudin? Orang-orang berlomba menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, dia hambalang. Maka masuk penjara dia. Bukan juga modal. Melinda Di, tahu Melinda Di? Baru-baru ini habis ditangkap ibunya di penjara. Nah, ibu sudah bilang sama kamu, kalau pakai sanggul jangan di kepala. Kalau pakai sanggul di kepala jangan di tempat lain. Bukan dengan cari, tapi dengan core kompetennya. Kalau Anda mau bersaing bisnis, dapat hartanya bertambah, kedudukan Anda naik, omongan Anda didengar orang, cinta Anda dicintai oleh tim Anda, maka itulah sukses. Tetapi ternyata kalau Anda dapat ini, tidak akan mengantarkan kebahagiaan. Yang mengantarkan kebahagiaan yang mana? Kalau Anda disertai dengan yang berikutnya, yaitu mulia. Apa yang itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang sudah Anda peroleh. Jangan lupa dijadikan sumber manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Sepakat? Setuju? Maka nasihat saya, kalau punya dreamnya
Kurang. Kalau punya dreamnya? Gimana kalau ini sekarang menjadi kesepakatan di Milagros? Kalau ditanya, apa kabar Anda hari ini? Sukses, mulia. Sukses setinggi-tingginya, Anda dapatkan. Begitu kemudian dapat, mulia. Sepakat? Kita praktikkan. Apa kabar Anda siang ini? Apa kabar Anda siang ini? Tepuk tangan buat Anda semuanya. Angkat tangannya. Tepukan sebelah. Bro. Mulai hari ini bro. Sukses mulia bro. Gak cukup hanya sukses bro. Sukses mulia. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Ya. Dan sukses mulia itu seperti orang bernapas. Sukses. Kemudian mulia. Hidup gak boleh cuman mate. Hidup juga gak boleh cuman belum sukses sudah belagu mendirikan panti asuhan, panti jompo. Akhir bulan cari sumbangan ke sana kemari. Pakai lagu lagi. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Ya. Maka kehidupan proyek sukses mulia. Apa kabar Anda siang ini? Ya, sukses mulia. Sukses mulia seperti orang bernapas. Sukses mulia, sukses mulia, sukses mulia, sukses mulia. Enggak boleh Anda sukses. Kapan mulianya? Nanti kalau saya sudah naik panggung. Berarti apa? Orang-orang Milagros itu selain kemudian bisnisnya berhasil, berarti apa? Anggota timnya juga berhasil. Tidak boleh Anda bisnis sendirian, berhasil sendirian. Karena kalau Anda berhasil sendirian itu namanya sukses doang. Dan boleh jadi di masa tua Anda bunuh diri atau overdosis. Maka Anda harus mulia apa? Memberi manfaat buat sekitar Anda. Sepakat? Setuju? Saya kasih kata kunci. Mana Pak yang disebut pemimpin sukses? Saya ibaratkan pakai kereta. Di Indonesia kereta paling cepat apa? Argo Lawu, Argo Bromo, Jakarta Surabaya ditempuh berapa lama? Rata-rata 10 jam. Saya punya bisnis di Surabaya. Jadi kalau saya kehabisan tiket, saya sering naik kereta. Rata-rata 10 jam. Kereta itu bisa jalan karena ada apanya? Rel pasti Pak. Ada? Lokomotifnya. Lokomotifnya ada di mana? Depan. Kalau lokomotifnya rusak, keretanya jalan enggak? Itulah leader masa lalu, leader Argo Bromo. Semuanya tergantung pada dia. Kalau leadernya sakit, bisnisnya enggak jalan. Itu leader Argo Bromo. Tahun 2012 saya pergi ke Jepang, ya. Saya naik kereta jarak tempuhnya sama Jakarta Surabaya, tapi hanya ditempuh dalam waktu 2 jam. Karena saya naik Shinkansen. Pertanyaan saya, di mana lokomotifnya? Lokomotif Shinkansen ada di setiap gerbong. Apa pelajarannya? Kalau Anda larinya ingin cepat, maka ciptakan leader-leader di setiap gerbong. Jangan cuma sendirian, sepakat? Setuju? Apa kenapa gitu? Leader yang baik itu melahirkan leader, bukan menghasilkan follower. Sepakat? Setuju? Dan itulah leader sukses mulia. Bukan leader Argo Bromo. Angkat tangannya. Tepukan. Friend. Jangan lupa. Jadi leader Shinkansen. Leader sukses mulia. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dan, nih lihat. Kenal ini? Bill Gates ini orang terkaya di dunia. Tapi walaupun dia orang terkaya di dunia, banyak wanita yang tidak mau menjadi istrinya. Kenapa? Karena dia salah menamakan perusahaan. Ya, sudah Microsoft lagi. Mana ada wanita yang mau? Ya? Sudah kecil lunak lagi. Harusnya nama perusahaan itu Big and Strong. Bila perlu, Law. Lah ini Microsoft. Microsoft itu bahasa Jawanya mengkeret. Bill Gates ini ternyata punya dream. Apa dreamnya? Dreamnya ini. Dia ingin komputer pribadi itu ada di setiap rumah. Terwujud? Sekarang
Sudah mulai, walaupun belum punya orang semua. Pertanyaannya, komputer pribadi setiap rumah, impiannya ini mencerminkan sukses atau sukses mulia? Yang dia pikirin adalah bagaimana supaya orang itu punya komputer dan itu bisa kerja dari rumah. Berarti ada kemuliaan di situ. Yang dia pikirin orang lain, maka harta ngejar-ngejar dia. Kalau Anda hanya fokus, yang penting gue selamat, bodo amat dengan Allah. Apalagi leader kita beda, lo gue N. Ya. Orang yang kayak gini, punya prinsip kayak gini, lebih baik masukin karung. Cemplungin laut, kasih batu biar gak muncul. Sudah gak diperlukan. Sepakat? Setuju? Contoh Bill Gates. Yang berikutnya, nih. Siapa ini? Tony Fernandes. Tony Fernandes itu pemilik apa? Pimpinan apa? Air Asia. Apa impiannya? Siapapun bisa terbang. Akhirnya dia menciptakan, orang miskin bisa terbang naik naik pesawat. Tidak dikasih makan. Bahkan teman saya pergi ke Manila cuma 87.000. Air Asia, kenapa? Daripada kursinya kosong dijual cuma 87.000. Terbang. Yang dia pikirin siapa? Orang lain. Dan begitu dia mikirin orang bisa terbang, Air Asia bertahan? Bertahan. Hati-hati kalau Anda bisnis, yang penting gue selamat, bodo amat dengan Allah. Dan kalau kayak gitu langsung dibilangin apa? Argo Bromo lo, Argo Bromo. Argo Bromo bro. Di Milagros ini semuanya harus menjadi leader Shinkansen. Sepakat? Setuju? Anda berhasil dengan memberhasilkan orang lain. Ya. Dan nih, kenal ini? Mark Zuckerberg apa impiannya? Membuat semua orang terhubung. Facebook hanya terhubung satu dengan yang lain. Yang dipikirin siapa? Orang lain. Begitu dia mikirin orang lain, Facebook terus naik sahamnya. Nah, ini juga. Kenal ini? Saya datang ke rumahnya Eyang Habibie. Eyang, apa yang sekarang Eyang lakukan setiap hari? Saya sedang menyiapkan hidup untuk dimensi lain. Dan kehidupan di dimensi lain itu, saya ingin ketemu dengan Ibu Ainun Habibie. Dan karena Ibu Ainun Habibie itu wanita solehah, maka setiap hari sekarang 50% waktu saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan 50% saya gunakan untuk membuat pesawat supaya pulau-pulau di Indonesia semuanya terhubung satu dengan yang lain. Maka akhirnya dia menciptakan R80. Kalau Anda mau nyumbang boleh. Kalau nyumbang karena Pak Habibie ingin, yuk kita gotong royong bangun pesawat ini. Dan kalau Anda nyumbang nanti dapat jaket seperti ini. Keren kan? Sudah yang pakai keren, jaketnya keren. Dan kalau Anda nyumbang nanti, saya ingin masyarakat Indonesia bergotong royong. Dan siapapun yang berkontribusi, foto wajahnya ada di badan pesawat yang saya buat. Jadi kalau Anda ingin fotonya di badan pesawat, nyumbang. Ya. Di mana? Bisa nanti www.kitabisa.com/Jamil Ajeni lewat situ ya. Oke, promosi. Yang ini adik kelas saya di IPB Bogor, namanya Elang Gumilang. Maka gara-gara Elang Gumilang ini IPB singkatannya berubah menjadi Institut Properti Bogor. Karena dia bisnisnya properti. Gara-gara saya menjadi pembicara, Institut Pembicara Bogor. Gara-gara Taufik Ismail itu penyair alumni IPB jadi penyair, Institut Penyair Bogor. Gara-gara Yana Yulio itu penyanyi, alumni IPB, Institut Penyanyi Bogor. Dan terakhir Pak SBY itu S3-nya dari IPB. Maka IPB itu singkatannya dari Institut Presiden Bogor. Pokoknya alumni IPB itu serba bisa, kecuali pertanian. Ya. Tapi saya ingin nanya, mana perguruan tinggi yang paling hebat di Indonesia? IPB bukan, Unpad bukan, UGM bukan. Yang paling hebat adalah Undip. Kenapa? Karena seluruh perguruan tinggi di Indonesia milik Diponegoro. Undip, Universitas Diponegoro. Unpad, Universitas papanya Diponegoro. UI, Universitas ibunya Diponegoro. IPB, Institut Pak Le dan Bu Le-nya Diponegoro. ITB, Institut Tante dan Budenya Diponegoro. Termasuk UGM ada singkatannya, Universitas Grandmother-nya Diponegoro. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia mendirikan perusahaan yang bisa memperkerjakan 100.000 orang. Maka walaupun usianya baru 29 tahun, dia sudah punya bisnis 10 triliun. Yang dipikirin siapa? Yang dipikirin 100.000 orang untuk menyerap pengangguran. Dan ini juga,
Kenal ini? Gojek. Apakah bisnisnya ojek? Enggak punya ojek. Apakah bisnisnya restoran? GoFood. Saya tahu GoFood gara-gara anak saya. Pak, beli makanan apa? Ya Allah, nah hari Minggu nah nggak ada driver, nah Bapak nggak mau nganter kamu ke kota. Macet, Bapak trainer bukan driver gitu. Hanya bilang, siapa yang minta diantar Bapak? Gaul dikit, nah apa Pak? Pesen Pak GoFood. Kan rumah kita di kampung jauh dari kota. Dari Bogor, kan bisa dari Depok. Dari Depok kan juga jauh. Ya nggak apa-apa Pak, itu fasilitas GoFood kok. Ya udah kamu pesen. Kayaknya pesen, nggak lama kemudian datang. Tuh nak pesanan kamu datang. Bapak yang nyambut nah apa? Kan kamu yang pesen. Ya kalau aku yang nyambut kan aku harus keluar rumah Pak. Keluar rumah kan harus pakai kerudung. Bapak nah apa sih? Anda tahu maksudnya? Suruh bayar. Begitu saya keluar, weh Allah pesanannya banyak banget. Berapa ini? Sekian ratus ribu. Ongkosnya berapa? 10 ribu. Sampai dari mana kok ongkosnya 10 ribu? Dari Depok. Depok rumah saya kan jauh. Kok cuma 10 ribu? Gimana lagi Pak, itu aturan perusahaan Pak. Nggak tega dong saya. Saya kasih uang 50 ribu. Kaget dia. Langsung dia meluk saya. Lupa di kepalanya ada helm. Jedot. Gara-gara dia, maka saya tidak akan pernah lupa GoFood. Gara-gara GoFood kepalanya. Anda yang tinggal di kota besar, rumahnya berantakan, nggak punya pembantu, nggak usah pusing. Gara-gara Nadim bisa go clean. Ya. Anda yang hobinya pijet, nggak perlu ke panti pijet. Go massage. Tadi malam saya go massage di rumah. Ya. Lebih aman di rumah. Ya. Anda yang malas ke salon, takut nanti ketemu LGBT, nggak jelas gitu. Anda bisa pesan go glam. Anda yang hobinya pindah kontrak rumah, nggak usah nyari call diesel bak terbuka ke pasar. Go box. Anda yang belum punya website, belum punya blog, bisa pesan goblok. Kita lihat impiannya Nadim, mendirikan sekolah online untuk anak-anak. Untuk siapa? Dan Anda tahu sekarang berapa valuasi atau nilai pasar Gojek? 40 triliun. Apa yang dilakukan? Mikirin orang, makanya bro, kalau jadi leader, pikirin anggotanya bro, pikirin. Gak boleh mikirin sendiri, sepakat? Setuju? Ya, maka nih impian saya. Ya. Saya ingin begitu usia saya 60 tahun sekarang impian saya ingin memiliki 9 perusahaan dengan total karyawan 999 orang, menginspirasi 25 juta orang lebih, 10.000 di antara menjadi trainer, leader, entrepreneur yang berkarakter. Setiap hari yang saya lakukan ini, bahkan tim saya nanya, Pak Jamil kan 28 berangkat umroh. Terus 27 ada undangan Milagros, diambil nggak? Yang hadir berapa? 1.000 orang lebih. Milagros apa? Itu entrepreneur. Kalau gitu berangkat. Kenapa? Saya ingin menginspirasi mereka. Tim saya masih nggak bilang lagi, Bapak nggak perlu istirahat. Kamu harus tahu impian hidup gue menginspirasi 25 juta orang lebih. Kalau dia datangnya ribuan kan mempercepat bro, mempercepat. Setiap hari yang saya lakukan ini terus, makanya saya harus ngisi training dari pagi sampai malam saya jabani. Enjoy, asik. Tadi malam saya baru pulang dari Jogja, kemana saya ngisi grup Astra, ya. Dan kemudian saya juga membina usaha kecil, saya usia kecil. Pulang, ngisi lagi ke sini. Ya. Sampai istri saya itu melihat jadwal saya nangis. Kenapa nangis? Aku ngelihat jadwal Mas Jamil capek. Apalagi Mas Jamil yang jalani. Aku ngelihatnya capek, Mas. Suaminya banyak order, jangan ngeluh. Order apaan ini? Ada undangan masjid, ini ada gereja, ini ada sekolah nih, ini ada LSM, itu gratis itu. Enggak, itu bayarannya mahal. Enggak mungkin lah Mas. Mahal Mama. Berapa emang bayarannya? 2M. Enggak mungkin lah Mas. Iya. Makasih Mas, 2M. Ya kan? Nanti ngisi yang berikutnya 4M. Makasih Mas, maaf merepotkan. Ya. Banyak Ma, banyak, nggak usah khawatir. Apa aku pernah nganterin Mas Jamil ke beberapa kota. Begitu masuk Garuda Lon, petugasnya udah bilang, Pak Jamil kemana lagi? Tiap hari naik pesawat. Petugas Garuda Lonnya sampai hafal Mas. Dan aku pernah nemenin Mas Jamil nonton bioskop. Begitu duduk di gedung bioskop, Mas Jamil nyari sabuk pengaman. Dikira pesawat kali. Dan akhirnya apa? Ya udah kalau ngelihat suami capek, ambil minyak tawon, pijitin suami. Dan akhirnya dia ambil minyak tawon, pijitin bagian belakang. Begitu bagian belakang selesai, diputer sama dia. Yang ini tidak boleh diceritakan. Masih ada yang jomblo. Masih ada yang belum tahu fungsinya. Dikira hanya untuk pipis doang itu.
Ya. Kok Bapak puas banget, kenapa Pak? Enjoy, asik, ya. Selalu ngejar itu. Dan apa? Sekarang impiannya, kalau kita lihat, ada suksesnya? Ada suksesnya? Ada mulianya? Dan kalau Anda mimpi sukses mulia, agama apapun Anda, perlu saya sampaikan, itu bisa menjadi bekal pulang ke kampung akhirat. Maka kalau suatu saat saya meninggal, ditanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Jamil, apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga? Saya punya jawaban, ya Tuhanku, bukankah aku sudah menyediakan lapangan pekerjaan buat 999 orang, menginspirasi 25 juta orang lebih, 10.000 di antara menjadi trainer, leader, entrepreneur yang berkarakter. Pantas dong aku minta surga darimu, ya Tuhanku. Maka saya menekankan Anda, kalau punya dream itu sukses mulia supaya apa? Menyelamatkan kehidupan Anda di dunia dan kehidupan setelah dunia. Sepakat? Setuju? Istri saya juga ketika saya meninggal dia akan datang. Suamiku, aku tidak menyesal menjadi wanita di balik keberhasilanmu. Aku bangga dengan kamu. I love you, say. Mungkin Anda menganggap ucapan I love you adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Tapi saya ingin tanya, bangunan yang kokoh ini terdiri apa? Batu bata, kerikil, pasir, dan semen. Semen sesuatu yang kecil? Bangunan ini kokoh nggak tanpa semen? Hidup Anda pun tidak akan kokoh kalau Anda mengabaikan yang kecil-kecil. Ya. Maka selesai acara saya, langsung Anda SMS istrinya, Say, I love you. Langsung dibalas, Mas, gak salah kirim. Tumben-tumbennya bilang I love you, ada apa ini? Yang lebih parah istrinya nanya, mohon maaf ini nomor HP siapa ya? Ya, loh iya dong, buat yang laki-laki saya ingatkan ya, di balik laki-laki yang hebat, ada wanita yang hebat, yaitu ibu dan istrinya. Di balik laki-laki yang kacau, ada wanita yang kacau, yaitu selingkuhannya. Ya. Kalau saya tambah, di balik laki-laki yang hebat, terdapat beberapa wanita yang menyesal, karena dulu telah menolak cinta saya. Saya pernah ditolak 7 kali, dan saya yakin 7 wanita itu sekarang menyesal. Maka kalau ada yang pernah menolak Anda, buat mereka menyesal. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan bisnis Anda terus bertumbuh, terus berkembang. Saya tahu menyesal dari mana? Karena salah satunya pernah ketemu saya di bandara. Jamil ya? Ya. Boleh nggak aku meluk? Sorry, bukan mahram. Walaupun dalam hati cantik juga ya. Saya manusia biasa ya. Terus dia bilang, Mil, gue mau jujur sama Allah. Apa? Salah satu penyesalan hidup gue pernah nolak Allah. Terlambat. Dan karena saya impiannya ini, maka mohon maaf, kalau istri saya membangunkan saya pagi-pagi, gimana caranya? Kalau saya males, Mas bangun Mas, berdoa kepada Tuhan Mas, sebelum subuh Mas. Capek Mas. Katanya ingin menginspirasi 25 juta orang lebih. Melahirkan kader 10.000. Kalau nggak berdoa sama Tuhan nggak dikabulkan Mas. Bangun Mas. Kira-kira bangun nggak? Sebagai seorang muslim saya bangun sholat tahajud. Begitu salam saya lihat, istri saya ikut sholat. Cantik banget. Akhirnya sholatnya nggak lanjut. Karena yang belakang ini bukan hanya dapat pahala, tapi juga dapat paha. Maka sekali lagi, ya, tuliskan dream Anda. Kalau saya nulis dream itu syaratnya cuma 3. Yang pertama, spesifik. Jangan sampai nulis dream gini, saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu yang kayak gitu susah tercapai. Spesifik dong. Selain spesifik, menggairahkan. Dan kemudian, sukses mulia. Sepakat? Setuju? Maka nanti malam direnungkan, impianku ini sudah spesifik belum ya? Sudah kemudian menggairahkan belum ya? Sudah sukses mulia belum ya? Dan saran saya begitu Anda tulis, segera presentasikan kepada anggota keluarga. Supaya mereka tahu dan mereka mensupport Anda. Tepuk tangan buat Anda semua. Maka sesi ini akan saya tutup dengan quote yang saya rumuskan khusus buat teman-teman Milagros. Ya, nih. Saat Anda tidur tidak harus bermimpi.
Tetapi saat Anda bangun, wajib bermimpi. Sepakat? Setuju? Angkat tangannya. Bro, bangun bro. Karena lo bangun, punya mimpi bro. Punya mimpi bro. Dan mimpinya supaya Anda bahagia adalah sukses mulia. Apa kabar Anda siang ini? Kurang keras. Apa kabar Anda siang ini? Apa kabar Anda siang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.